Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyadhus Shalihin pada subuh hari ini adalah bab 50 tentang khauf. Khauf itu takut, Pak ya. Takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya, Pak. Allah Azza wa Jalla berkalam, wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku saja. Tafsir di bawahnya ini, Pak, yakni takutlah kepadaku dengan rasa takut yang membuat kalian menjaga apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian tinggalkan. Ini definisi takwa, hampir mirip, Pak ya. Inna batsya rabbika lasyadid. Salah satu takutnya adalah azab, Pak ya. Karena sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Quran surah Al-Buruj ayat 12. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah sesuatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapnya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk, dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan menunjukkan beratnya kesengsaraan dan penderitaan mereka. Quran surah Hud ayat 102 sampai 106. Allah Azza wa Jalla juga berkalam, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian dari situ, dan Allah memperingatkan kalian dari siksanya pada hari ketulimri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka ditafsir di bawahnya, Pak, sehingga mereka tidak memperdulikan keadaan yang lain. Rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah, pada hari itu ketika kalian melihat kegoncangan itu, maka lalailah, lupa, Pak ya, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Beberapa ayat yang menyebutkan, jamaah sekalian, bagaimana Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya tentang perkara-perkara kiamat yang sangat dahsyat.
Ada beberapa hadis pada hari ini Pak. Saya bacakan semuanya 11 hadis. 13. Kita bacakan 3 hadis saja dulu Pak. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadukum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalul malak fayanfuhu fihi ruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptanya. 377 ini sebagai bahan penciptaan dalam rahim ibunya selama 40 hari dari bentuk setetes air, kemudian menjadi segumpal darah selama itu. Selama itu maksudnya 40 hari juga Pak ya. Iya. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga 40 hari kemudian juga Pak. Kemudian diutuslah malaikat. Itu berapa? Dari air sampai daging 40 Pak ya. 120. Kemudian diutuslah satu malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya, dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat: menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia orang celaka atau bahagia. 4 Pak ya. 1 apa tadi Pak? Rizkinya. 2 ajalnya. 3 amalnya. Yang keempat, apakah dia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa walladzi la ilaha ghairuh inna ahadukum la ya'malu amalan ahlil jannah. Setelah ditulis amal yang 4 itu Pak, disebutkan gini Pak: demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak selainnya, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amal perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. Segini kira-kira. Ternyata catatan ketetapan takdir mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amal perbuatan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya 1 hasta. Ternyata catatan ketetapan takdir mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Hadis riwayat muttafaq alaih. Khusus hadis ini nanti kita akan tafsirkan jamaah sekalian dari berbagai macam referensi yang tidak menyalahi tafsir kita Pak. Para salafus saleh kita itu bagaimana memahami takdir, tidak sembarangan dengan mendalihkan pakai hadis ini Pak. Sehingga ketika orang, saya berbuat maksiat memang kehendak Allah, nah dia protes begitu Pak. Nanti khusus hadis ini Pak, ada pembahasan tersendiri. Hadis yang kedua jamaah sekalian, dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari itu 378
yaitu pada hari kebangkitan hamba untuk menghadapi hisab, Pak. Pada hari itu maksudnya, Pak, yaitu hari hisab. Jahanam didatangkan. Dia, jahanam itu, Pak, mempunyai 70.000 kendali. Maksudnya di dalam kitab ini disebutkan, Pak, alzam, tali kekang atau kendali yang dimasukkan ke lubang hidung seperti hidung unta atau sapi, Pak. Alzam, Pak, nanti dimasukin, Pak, ya. Lafaz di sini dimaknai dengan arti sebenarnya, karena besarnya neraka yang luar biasa sehingga memerlukan tali kendali sebanyak itu untuk mendatangkannya. Seperti sapi, Pak, ya. Lagi, Pak, ya. Pada hari itu jahanam didatangkan, dia mempunyai 70.000 kendali. Ya, kalau diibaratkan sapi 70.000, Pak, diikat maka itu, Pak, ya. Tiap kendali, tiap ikatan itu, Pak, ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 dikali 70.000. Berapa itu, Pak, ya? Saking besarnya malaikat, Pak. Inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamati la rajulun yud'u fi akhmasi qadamai jamratani yagli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Dari jalur Nu'man bin Bashir, Pak. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya, simak, Pak, yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya 2 bara api. Kecil aja, Pak, yang menyebabkan otaknya mendidih. Dia tidak melihat apapun yang siksanya lebih dahsyat daripada dirinya, padahal sesungguhnya dia adalah yang paling ringan siksanya di antara mereka. Bayangin, Pak, dia merasa kayaknya dia doang yang paling berat, Pak, padahal itu baru siksa yang paling ringan dan dia merasa begitu berat. Maka takutlah kita jamaah sekalian terhadap siksa ini. Hadis terakhir jamaah sekalian, dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudun naru ila ka'baini wa minhum man ta'khudhu ila rukbataihi wa minhum man ta'khudhu ila khudzatihi wa minhum man ta'khudhu ila tarquwatihi. Di antara mereka penduduk neraka itu, Pak, ada yang dibakar sampai kedua mata kakinya. Dikit, Pak, ya. Ada yang dibakar sampai kedua lututnya. Ada yang dibakar sampai pinggangnya. Dan ada yang dibakar hingga tulang selangkangannya. Sini, ya. Sampai pinggang, Pak, ya. Sampai simpul kain sarung di bawah pusar. Oh, sini, Pak, ya. Sampai pusatnya, Pak. Yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rakhsihi ila ansafi adunai. Manusia akan bangkit untuk menghadap Tuhan mereka sehingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam air keringatnya sendiri hingga sampai pertengahan kedua telinganya. Hadis terakhir yang saya bacakan ini jemaah sekalian, ketika kita dikumpulkan nanti dalam riwayat muttafaq alaih ini, kita ini kalau menggunakan hadis ini, simak jemaah sekalian, adalah ada yang keringatnya itu menenggelamkan sampai pertengahan telinga. Sini berarti, ya, segini aja,
Segini ya, pertengahan telinga ini ya, sampai telinga lah pokoknya. Saking betapa dahsyatnya pada hari itu. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat 4 hadis yang kita bacakan ini betul-betul mengerikan pada hari itu. Insya Allah dalam beberapa hadis lainnya, ada 8 lagi nih Pak hadisnya, itu bagaimana Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa takut itu, sebagaimana Quran menggambarkan, pada hari itu takutlah kalian kepadaku gitu. Takutlah kalian kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah selamatkan dalam lindungannya, insyaallah. Kita lanjut besok insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.